Tahun 2018, Jamal mendapatkan pekerjaan sebagai DJ di sebuah klub di Jawa Barat. Kontraknya berlangsung 2 bulan, dan setelah mengurus administrasi di kantor klub, Jamal memutuskan untuk mencari tempat kos. Alih-alih tinggal di mes yang disediakan, dia ingin kebebasan untuk keluar masuk tempat tinggalnya tanpa batasan. Setelah mencari informasi dari internet dan teman-temannya, Jamal menemukan sebuah kos yang tampak nyaman, berjarak tidak terlalu jauh dari tempat kerjanya. Bangunan kos itu berbentuk huruf L dan terdiri dari 3 lantai. Saat mengecek lokasi, dia bertemu dengan Pak Amir, penjaga kos, yang membantunya mengurus proses sewa. Kamar Jamal terletak di lantai 2, paling ujung, dan Pak Amir bahkan membantu membawa barang-barangnya ke kamar. Hari pertama terasa nyaman, tanpa hal aneh. Jamal beristirahat siang hari setelah memesan makanan karena lelah dari perjalanan panjang. Saat senja, dia terbangun oleh suara pecahan piring dari kamar sebelah. Meski merasa heran, Jamal mengabaikannya, menganggapnya hanya kebetulan, lalu bergegas mandi untuk bersiap keluar. Sebelum meninggalkan kamar, Jamal berhenti di depan pintu kamar sebelah. Ia penasaran dan menempelkan telinganya di pintu, mendengar suara samar televisi dan tangisan pelan seorang perempuan. Rasa merinding menyelimuti dirinya, namun dia segera menenangkan diri dan meninggalkan area tersebut. Malam itu, Jamal pulang sekitar pukul 5 pagi dalam keadaan agak mabuk. Begitu tiba, dia langsung merebahkan diri dan tertidur. Namun, dia terbangun tak lama kemudian karena merasa sangat gerah. Meski AC sudah dinyalakan pada suhu paling dingin, di saat yang sama, terdengar suara lirih seorang perempuan nangis dari kamar sebelah. Jamal mengabaikannya, berpikir mungkin tetangganya mabuk dan sedang emosi. Dia pun kembali tidur setelah melepaskan bajunya karena masih merasa gerah. Siang berikutnya, Jamal terbangun dengan santai karena malam itu dia tidak bekerja. Setelah memesan makanan, dia menerima pesanan dari seorang pengemudi ojek online. Sambil bercanda, si pengemudi berkomentar, "Cantik sekali mas perempuan di kamar sebelah, putih banget." Jamal penasaran, tetapi tetap berusaha menahan rasa ingin tahunya. Setelah makan, dia memberanikan diri mengetuk pintu kamar sebelah untuk berkenalan. Namun tidak ada jawaban. Saat dia menempelkan telinganya ke pintu, tiba-tiba terdengar suara benda pecah dari dalam kamar. Kaget, Jamal memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Saat malam tiba, suasana kos menjadi lebih mencekam. Ketika ia sedang berbaring, ia mendengar suara kepala seseorang membentur dinding dari kamar sebelah. Disusul suara tangisan yang tiba-tiba berubah menjadi tawa melengking. Jamal hanya bisa duduk diam di tepi kasur. Seluruh tubuhnya kaku. Sesaat kemudian, suara perempuan dari kamar sebelah terdengar meminta tolong. "Tolong, Kak, kenapa diam saja? Tolong aku," ujar suara itu pelan. Seketika, seluruh tubuhnya gemetar dan suasana kamar tiba-tiba gelap. Jamal mencoba berlari keluar, namun pintu kamarnya terkunci. Saat berusaha menemukan saklar, dia mendengar suara perempuan dari kamar mandi. "Kakak mau kemana? Kuncinya ada sama aku," katanya. Begitu Jamal berbalik, dia melihat sosok perempuan pucat tepat di depan wajahnya, dengan mata merah menyala dan bau busuk yang menusuk. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Ketika tersadar, Jamal mendapati dirinya terbaring di lantai. Suara tawa perempuan itu masih terdengar di kamar sebelah. Perlahan, Jamal melirik ke bawah pintu dan melihat kaki yang melayang dengan baju putih lusuh. Sosok itu mendekat hingga terdengar ketukan keras di pintunya. Dengan tangan gemetar, Jamal membuka pintu dan mendapati 2 temannya, Herdi dan Asep, yang datang mengembalikan flashdisk yang mereka pinjam. Mereka sempat berkomentar tentang sosok perempuan cantik di kamar sebelah, sama seperti yang diceritakan pengemudi ojek online tadi. Jamal hanya diam tak mampu merespon. Ketika Herdi dan Asep pergi, sosok perempuan itu kembali muncul tanpa ampun. Kali ini, dia mengenakan baju merah dan merangkak perlahan ke arah Jamal. Rambutnya menutupi wajahnya yang terlihat mengerikan. Lampu kamar berkedip, lalu padam. Suara tawa semakin mendekat. Jamal tak mampu bergerak hingga tiba-tiba sosok perempuan itu menyeretnya ke kamar mandi. Jamal terbangun di pagi hari dengan luka cakar di kaki kanannya. Demam tinggi menyerangnya. Hari itu juga, dia memutuskan untuk pindah. Saat mengemasi barang-barangnya, Pak Amir datang membantu. "Kenapa pindah, Mas?" tanyanya. Jamal hanya tersenyum canggung dan menjawab, "Jauh juga dari tempat kerja saya, Pak." Sambil memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil, Pak Amir berkata, "Saya minta maaf, Mas. Sebenarnya saya tahu apa yang terjadi, tapi ini kesepakatan saya dengan pemilik kos untuk tidak bercerita." Pernyataan itu membuat hati Jamal semakin berat. Namun dia memilih tidak bertanya lebih lanjut. Dari dalam mobil, saat bersiap meninggalkan tempat itu, dia menoleh ke lantai 2. Di sana, sosok perempuan berwajah pucat tampak melambai padanya. Senyumnya mengerikan, seakan mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya.